Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Budaya Nasional dan Budaya Perusahaan Multinasional. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rati Ayu Puspitasari dengan NIM akhir 0006. Kemudian ada Nani Wijayanti dengan NIM akhir 0002. Ada Divaleni Kasangga dengan NIM akhir 0004. Dan Fania Dahayu Cahyarani dengan NIM akhir 0018. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nani Wijayanti. Silahkan Mbak Nani Wijayanti. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai budaya nasional, di mana budaya nasional adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakannya ke kelompok atau organisasi lainnya. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok atau orang yang menganutnya. Selanjutnya, pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Terdapat 4 pandangan mengenai pengertian budaya organisasi, antara lain yang pertama, Sarpin tahun 1995, di mana pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang kedua, menurut Kreitner dan Kinichi tahun 2005. Menurutnya, budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama, pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Yang ketiga ada Susanto yang mengatakan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, sehingga setiap anggota organisasi wajib memahaminya dan bertingkah laku serta berperilaku sama. Yang keempat ada Latans tahun 1995 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Pemimpin sebuah organisasi memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaannya. Oleh karena itu, budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, dan yang terakhir mendorong kinerja anggota. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Adapun dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakan yang dibuat berbeda. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Ada karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tapi tidak tertentu begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua ada perhatian terhadap detail. Organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi, organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas.
Yang ketiga ada orientasi hasil. Orientasi pada hasil merupakan kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis. Yang keempat ada agresivitas. Agresivitas yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, memaksakan diri, dan dominasi kekuasaan. Kemudian yang kelima ada stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisasi, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Selanjutnya ada contoh budaya organisasi. Ada beberapa contoh budaya organisasi yang dianut dan dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini mungkin juga yang membedakan antara satu organisasi dengan lainnya. Berikut merupakan contoh budaya organisasi. Yang pertama ada kerapian administrasi, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga inovasi, dan yang keempat pembagian wewenang yang jelas. Next ada perusahaan multinasional. Pengertian perusahaan multinasional atau MNC secara sederhana merupakan suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di suatu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara lain di dunia. Dampak negatif adanya perusahaan multinasional yaitu semakin banyaknya perusahaan multinasional yang didirikan dapat mempengaruhi kekuasaan ekonomi negara dan pola berpikir karyawan. Namun, perusahaan multinasional juga memiliki dampak positif dalam budaya organisasi, tentunya menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk turut bersaing di era globalisasi ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan bagian dari silakan Mbak Ramya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, berbeda tempat, berbeda juga kebiasaan yang dilakukan dan diwariskan. Ada dua tipe komunikasi pada pendekatan tipe kebudayaan. Yang pertama yaitu adalah konteks. Seseorang yang memiliki tipe komunikasi low contact terlihat lebih eksplisit. Orang tersebut akan langsung mengatakan sesuatu tanpa basa-basi, tidak seperti yang dalam masyarakat di Indonesia. Masyarakat low contact lebih melihat dari achievement yang pernah diraih seseorang, bukan dari latar belakang dia berasal. Oleh sebab itu, masyarakat low contact sudah tidak asing lagi dengan adanya pengacara di kehidupan sehari-harinya. Masyarakat low contact dianut oleh masyarakat di negara Amerika dan Inggris. Yang kedua ada high contact. Berbeda dengan tipe low contact, pada tipe high contact lebih menggunakan cara yang tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu, atau yang biasa kita katakan dengan basa-basi. Tipe high contact ini banyak dianut oleh masyarakat di beberapa negara Asia, seperti di Indonesia, Cina, Jepang, dan Arab. Selanjutnya ada dimensi Hofstad, di mana budaya menurut Hofstad pada tahun 2010 telah menyimpulkan beberapa dimensi budaya nasional sebagai berikut. Yang pertama ada Power Design Index. Suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor lainnya. Merupakan bentuk power distance yang tinggi. Yang kedua ada individualisme, adalah lawan dari kolektivisme, yaitu tingkat di mana individu terintegrasi ke dalam kelompok. Setiap orang diharapkan untuk mengurus dirinya masing-masing dan keluarga terdekatnya. Yang ketiga ada maskulinitas, merupakan tingkat di mana masyarakat lebih cenderung memiliki pola pikir pada tujuan hidup untuk pencapaian, kekuatan, dan pengendalian. Sedangkan feminitas adalah pola pikir masyarakat yang lebih condong memiliki tujuan hidup untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang selanjutnya ada Uncertainty Avoidance Index, adalah tingkat ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan. Pada negara uncertainty avoidance tinggi, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari resiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Kepercayaan hanyalah diberikan kepada keluarga dan teman terdekat. Yang selanjutnya ada long term orientation, nilai orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek, menjelaskan tentang pandangan suatu masyarakat mengenai waktu, seperti masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada budaya yang berorientasikan jangka panjang, nilai efektivitas dan efisiensi lebih diutamakan, sedangkan pada orientasi jangka pendek lebih mengutamakan tradisi. Yang terakhir ada indolensi, merupakan budaya masyarakat yang membenarkan kebebasan dalam hidup, sehingga dapat menikmati kehidupan yang dijalani.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.